Halo sahabat Driver Story, jumpa lagi di channelnya Driver Truck tempat kita berbagi pengalaman. Kali ini saya dapat job pending dari teman shift malam yang memberitahukan bahwa truk kami mengalami low power. Pagi ini langsung saya test drive untuk mengetahui akar permasalahannya. Ternyata ini truk Sani saya untuk menanjak kosongan saja sudah tidak mampu dan mengeluarkan asap hitam tebal dan sangat banyak. Berkemungkinan ini ada masalah di rakor, bahan bakar ataupun turbonya, tapi untuk lebih jelasnya sekarang saya langsung bawa ke worklab saja biar dicek sama mekaniknya. Sesampainya di worklab mekanik pun melakukan pengecekan dan ternyata yang rusak adalah turbonya. Dan mohon maaf ya teman-teman, untuk video pembongkaran turbonya tidak ada, dikarenakan saya langsung naik ke DT Spare. Jadi yang saya dapat tinggal barang buktinya saja dan DT saya sudah ready, sudah siap aktivitas kembali. Menurut rekan-rekan mekanik, turbo saya rusak atau turbin kompresor well-nya macet tidak mau berputar dikarenakan bearing pada shaft ataupun porosnya rusak sehingga terjadi gesekan dan shaftnya juga ikut patah. Dan seperti inilah teman-teman bagian ataupun isi daripada turbo. Kalau fungsi, kegunaan dan sistem kerjanya pada kendaraan adalah sebagai berikut. Turbo adalah sebuah kompresor sentrifugal yang mendapat daya dari turbin yang sumber tenaganya berasal dari asap gas buang kendaraan. Biasanya digunakan di mesin pembakaran dalam untuk meningkatkan keluaran tenaga dan efisiensi mesin dengan meningkatkan tekanan udara yang memasuki mesin. Keuntungan dari turbocharger adalah mereka menawarkan sebuah peningkatan yang lumayan banyak dalam hal tenaga mesin tanpa harus memperbesar ukuran dan volume ruang bakar yang berakibat menambah berat beban yang cukup besar untuk sebuah kendaraan. Di mana turbocharger ini berfungsi untuk memanfaatkan secara maksimal volume dapur pacu yang terbatas hingga dapat menghasilkan output daya yang maksimal dengan cara meniupkan udara dan tentunya kemampuan maksimal mesin juga. Oke, setelah kita paham tujuan dari turbocharger yakni meningkatkan efisiensi volumetrik atau meningkatkan efisiensi kapasitas mesin, sekarang kita masuk ke algoritma kerjanya. Mesin dalam keadaan idle, yang mana dengan keadaan tersebut mesin pastinya menghasilkan hentakan gas buang yang memiliki gaya dorong. Nah, gas buang inilah yang dimanfaatkan oleh turbo untuk memutar turbin wheels dengan cara membypass saluran gas buang setelah exhaust manifold. Nggak sampai di sana, turbin ini juga terhubung dengan kompresor wheels yang berada di bagian kompresor housing di depan. Jadi, jika turbin wheels berputar, maka kompresor wheels pun akan berputar. Kompresor wheels yang berputar menghasilkan tekanan negatif atau menghisap udara dari luar. Dan udara ini akan ditiupkan ke bagian intake manifold. Tapi di bagian ini kita akan mendapatkan masalah baru, yakni udara yang ditiupkan secara paksa atau dipadatkan secara paksa akan mengalami gesekan molekul. Hal ini menyebabkan molekul udara mengembang dan tidak bisa dipadatkan dengan maksimal. Ini berlawanan dengan fungsi dari turbo di proses pendinginan, dengan memanfaatkan udara dari luar yang melewati kisi-kisi pada bagian tengah intercooler. Lalu udara yang keluar dari intercooler pun sudah dingin dan stabil, yang secara otomatis udara tersebut menjadi lebih padat. Nah, maka throttle body pun akan seketika menutup. Hal ini mengakibatkan arus balik udara yang bertekanan besar, yang dapat menyebabkan kebocoran pada saluran turbo, bahkan merusak unit turbonya sendiri, diakibatkan peningkatan tekanan udara yang terjadi secara mendadak. Untuk menanggulangi hal ini, dipasanglah blow-off valve setelah intercooler yang berfungsi untuk melepaskan udara yang bertekanan tinggi yang tidak diperlukan oleh mesin ke atmosfer. Dan blow-off inilah yang bertugas juga untuk menghasilkan suara unik ini. Proses fatigue, di mana udara bertekanan tinggi yang dipaksa masuk ke dalam mesin atau yang biasa disebut sebagai forced induction, dicampurkan dengan bahan bakar yang lebih banyak juga dan menghasilkan output daya mesin yang jauh lebih besar. Namun dengan daya yang besar, tentunya menghasilkan juga hentakan daya gas buang yang lebih kuat pula, yang mengakibatkan boost berlebih pada mesin. Banyak banget nih masalah hidup si turbo ini.
Untuk menanggulangi masalah bus yang berlebih ini, ada satu lagi part tambahan pada turbo yang bernama wastegate. Alat ini berfungsi untuk membypass gas buang agar tidak melewati turbin wheels dan langsung ke arah downpipe. Atau pada beberapa jenis turbo yang memiliki ukuran yang besar biasanya langsung dibuang keluar. Tujuannya untuk mengurangi kecepatan turbin wheels dan mengurangi bus yang dihasilkan turbo. Jadi seperti itulah singkat cerita kegunaan, fungsi dan cara kerja si turbo ini pada kendaraan. Untuk penyebab kerusakan dan ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Masalah terkait oli pelumas. Sebagian besar kerusakan turbo berasal dari sistem pelumasan yang tidak lancar atau kotor. Oli kotor atau jarang ganti, endapan karbon atau kotoran menyumbat selang oli. Kekurangan suplai oli, saat awal mesin dinyalakan atau telat ganti oli, poros turbo berputar tanpa pelumasan memadai. Kualitas oli buruk, oli yang tidak tahan panas berubah menjadi kerak dan merusak bantalan. 2. Kontaminasi benda asing dan debu. Kipas di dalam turbo berputar dengan kecepatan sangat tinggi sehingga sangat sensitif terhadap partikel kecil. Filter udara kotor, rusak, debu atau pasir lolos masuk dan mengikis bila impeller kompresor. Serpihan komponen, pecahan logam atau kotoran dari ruang bakar yang lolos ke jalur buang menghantam bila turbin. 3. Kebiasaan berkendara yang kurang tepat. Perlakuan pengemudi sehari-hari turut memicu keausan dini pada komponen internal turbo. Langsung mematikan mesin sesudah digeber membuat sisa panas ekstrim mengeringkan oli di poros turbo tanpa pendinginan sirkulasi oli. Bahan bakar yang buruk, pembakaran tidak sempurna menghasilkan kerak karbon berlebih yang mengotori gas buang dan suhu turbin. Tanda utama kerusakan turbo. 1. Tenaga berkurang, mobil terasa berat saat diinjak gasnya, terutama pada putaran bawah atau menengah. 2. Asap knalpot pekat, keluar asap putih atau kebiruan akibat oli masuk ke ruang bakar atau sistem pembuangan. 3. Suara bising, terdengar bunyi siulan yang sangat keras atau kasar dari arah ruang mesin. 3. Oli cepat susut, pelumas mesin habis lebih cepat karena sel turbo aus dan bocor. 4. Indikator menyala, lampu cek engine aktif di dashboard mobil. Jadi untuk ciri-ciri turbo rusak dari pengalaman saya sendiri adalah terdengar bunyi siulan yang tak lazim dari biasanya, tenaga turun drastis, dan timbul asap hitam kebiruan sangat tebal. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat buat teman-teman supir khususnya supir truk agar teman-teman bisa lebih cepat mengantisipasinya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya ini. Selamat berkendara dan tetap mengutamakan keselamatan. Salam safety.